dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semuanya. Mari kita buka Alkitab kita baca firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini dari 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayat 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan membacakan untuk kita semuanya dengan judul perikop nasihat terhadap percabulan. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Makanan adalah untuk perut, dan perut untuk makanan, tetapi kedua-duanya akan dibinasakan Allah. Tetapi tubuh bukanlah untuk percabulan, melainkan untuk Tuhan, dan Tuhan untuk tubuh. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah anggota Kristus? Akan kau ambilkan anggota Kristus untuk menyerahkannya kepada percabulan? Sekali-kali tidak. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab dengan demikianlah kata nas, keduanya akan menjadi satu daging. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pernah satu kali seorang jemaat bertanya kepada pendetanya, "Pak Pendeta, apakah merokok itu berdosa? Apakah berjudi itu berdosa? Apakah narkoba itu berdosa?" Lalu pendeta menjawab dengan gamblang, "Itu dosa dan itu tidak disukai oleh Tuhan. Jangan kau lakukan itu ya anakku." Tetapi jemaat ini berkata kembali, "Aku tidak pernah menemukan satu nas, satu ayat yang mengatakan merokok, judi, narkoba itu dosa." So bagaimana ini? Kita disebut sebagai orang Kristen, orang yang harus percaya kepada firman Tuhan. Tapi mengapa kita katakan itu semua berdosa, padahal tidak pernah dituliskan, tidak pernah dinyatakan itu haram atau berdosa? Kalau memang kita menjadi pengikut Kristus, ya harus ikuti apa yang dikatakan Alkitab. Kalau memang ada larangan, maka jangan dilakukan. Tapi kalau tidak ada larangan, maka lakukan, sebab itu tidak apa-apa. Sehingga sering sekali juk-juk masa perselisihan, perbedaan, pertikaian sering terjadi karena mempersoalkan isi Alkitab, karena mempersoalkan ayat-ayat Alkitab. Padahal ayat-ayat Alkitab bukan ingin membuat kita berdebat, bukan membuat kita siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi untuk dapat memahami bahwa ayat Alkitab yang kita miliki adalah ayat yang memiliki penuh makna, banyak makna, kaya akan makna dan pengertian, sehingga dibutuhkan saling pengertian. Rohana masyat tusan, hati yang mau saling mengerti, memahami tanpa ingin mempersalahkan orang lain atau mungkin membenarkan diri sendiri terkait apa yang tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang dialami mungkin oleh Paulus dalam suratnya ke jemaat Korintus dalam perikop ini. Kalau kita baca mulai dari pasal 6 ayat 1 sampai seterusnya, kita boleh melihat latar belakang mengapa Paulus mengatakan ini semuanya. Ayat 1 dikatakan ternyata ada Paulus menemukan jemaat yang berselisih. Ada jemaat yang berselisih. Perselisihan itu bukanlah perselisihan yang besar, bukanlah perselisihan yang berat, tapi ayat 4 dikatakan perkara-perkara yang biasa.
Ada terjadi perselisihan di jemaat Korintus, tetapi bukan perselisihan yang berat, tapi perkara-perkara yang biasa. Dan sayangnya ayat 4 dan ayat 5 mereka meminta petunjuk. Mereka bertanya kepada orang-orang yang tidak mengerti tentang hal-hal atau perkara-perkara itu. Ayat 4 sampai 5, mengapa kamu membawa perkara-perkara itu kepada orang yang tidak berarti dalam jemaat? Apakah tidak ada yang layak untuk menyelesaikan perkara-perkara kalian? Kenapa harus berselisih? Kalau memang memiliki perkara, kalau memang memiliki perbedaan pendapat, tanyakan kepada orang yang mengerti tentang perkara itu. Jangan tanyakan kepada yang tidak mengerti sama sekali. Perkara apa yang dipertanyakan? Perkara apa yang dipersoalkan? Yaitu tentang percabulan. Tentang percabulan, tentang perbuatan asusila yang dinyatakan itu sah untuk dilakukan. Itu halal untuk dilakukan. Tidak apa-apa kalau itu dilakukan bahkan berkali-kali. Hal ini dipengaruhi oleh perkembangan yang pesat di kota Korintus. Kota Korintus adalah kota yang memiliki perkembangan pesat. Itu adalah pusat dari pelabuhan, pusat dari perdagangan, sehingga banyak jemaat di Korintus yang tidak lagi mau menghargai tubuhnya sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh sangat berharga. Mereka melakukan penyimpangan. Mereka melakukan banyak penyimpangan dan menganggap bahwa itu adalah halal, harus dilakukan, boleh dilakukan, dan tidak ada larangan. Mengapa dikatakan halal? Karena menurut mereka darah Yesus sudah lunas untuk menebus dosa-dosa. Sehingga apapun yang dilakukan mereka itu layak untuk mereka lakukan, termasuk percabulan. Mereka bebas melakukan percabulan karena menurut mereka itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Itu sebabnya Paulus berkata, memang segala sesuatunya halal. Halal dalam arti ini memiliki pengertian sesuatu yang nikmat, sesuatu yang indah, yang dibutuhkan oleh kedagingan, oleh jasmani, yang tidak ditolak oleh tubuh, tetapi diterima dengan baik oleh tubuh. Percabulan itu halal karena secara daging itu dinikmati oleh tubuh. Percabulan itu halal karena secara daging dia menikmati dan menginginkan, membutuhkan yang namanya percabulan itu. Tetapi Paulus berkata tidak semuanya berguna. Oke, halal, tapi tidak semuanya berguna. Di dalam imannya percabulan itu adalah dosa dan dia tidak mau diperhamba oleh percabulan. Karena imannya berkata, bukan pikirannya, bahwa percabulan itu tidak layak di hadapan Tuhan. Paulus kembali menambahkan, tubuhmu adalah baik Kristus. Tidakkah kau tahu bahwa tubuhmu adalah baik Kristus? Tubuhmu adalah baik Roh Kudus dan tubuhmu sudah lunas ditebus oleh darah Kristus. Persoalannya, banyak jemaat, banyak orang yang di Korintus tidak menghargai penebusan darah Yesus Kristus. Tidak menghargai penebusan karya Yesus di kayu salib. Sudah dibebaskan, sudah dipindahkan, sudah dimerdekakan, sudah diselamatkan, tapi masih mau mengikatkan dirinya dengan dosa, mengikatkan dirinya dengan percabulan, menyerahkan hidupnya dengan perbuatan-perbuatan nafsu kedagingan, karena mendengar pendapat-pendapat orang yang tidak layak untuk didengar. Pelajaran yang boleh kita petik adalah agar tidak salah, jangan mau bertanya kepada orang yang tidak mengerti. Jangan kita bertanya tentang mesin kepada orang yang tidak mengerti mesin, akhirnya akan amburadul. Jangan bertanya kepada orang yang tidak tahu mengenai kehidupan keluarga sementara dia belum berkeluarga. The right man on the right place. Orang yang benar di tempat yang benar dan layak untuk dipertanyakan. Tanyalah pada orang-orang yang benar-benar mengerti agar tidak terjadi salah pengertian. Tanya hal-hal, perkara-perkara kecil ataupun besar kepada orang-orang yang mengerti agar tidak salah mengerti. Saudara-saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak kita yang memiliki prinsip, jika engkau merasa nyaman dalam hidupmu, do it, lakukan itu. Jika engkau merasa nyaman, lakukan itu. Mungkin ada yang mengatakan, kalau kau merasa nyaman dengan memakai dasi, lakukan. Sebab ada orang yang tidak merasa nyaman memakai dasi. Ada orang yang tidak merasa nyaman memakai jeans. Sehingga kalau itu tidak nyaman, tinggalkan. Tapi kalau nyaman, menurut penampilanmu, lakukan. Prinsip ini satu sisi baik,
prinsip ini menguntungkan, mengajarkan kita melakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak keterpaksaan, bukan karena disuruh orang, tapi sungguh-sungguh dengan tulus hati. Jalani hidup dengan semangat dan gairah kalau itu membuat merasa nyaman dan tenang. Namun jika prinsip ini disalahartikan, maka akan terjadi hal-hal yang membahayakan. Hidup yang dijalani akan merusak tatanan, aturan, kesopanan, kesusilaan, bahkan aturan yang sudah kita dapatkan dari Tuhan. Merasa nyaman dengan selingkuh itu akan berbahaya di tengah-tengah keluarga. Aku merasa nyaman dengan selingkuh, maka itu akan berbahaya. Walaupun itu kita nyaman, merasa nyaman dan tenang dengan nonton film porno, hayalan muda, judi, percabulan, maka seterusnya akan dilakukan tanpa aturan. Karena menurutnya aku nyaman dengan melakukan itu. Bahkan ada yang berprinsip, sama seperti orang-orang Kristus tadi, aku sudah ditebus, darah Yesus sudah mengampuni aku dan menyelamatkan aku, maka aku bebas melakukan apa saja karena bagiku itu adalah halal. Mereka lupa bahwa keselamatan, kemerdekaan itu harus direspon dengan perbuatan baik, harus direspon dengan hal-hal yang baik yang tidak mencemarkan. Persoalannya bukan lagi halal atau tidak halal, nyaman dilakukan atau tidak, tapi apakah itu berkenan di hadapan Tuhan dan apakah itu berguna bagi imanmu untuk tetap hidup di dalam Tuhan. Mungkin merokok bisa nyaman bagi orang yang merokok, tapi bagi orang yang tidak merokok, dia akan terus membuat tangannya untuk menghindari dari asap rokok. Mungkin hal-hal yang nyaman, judi, mabuk, percabulan bisa menenangkan, melegakan seseorang, tapi sadar atau tidak sadar itu bisa merusak fisik, jiwa, bahkan iman kita akan menjadi ciut oleh karenanya. Kita boleh menjunjung tinggi prinsip yang mengatakan life is a freedom. Hidup itu adalah kebebasan, hidup itu adalah kemerdekaan, hidup itu adalah bebas. Tapi kebebasan yang bagaimana dan yang seperti apa yang diinginkan Tuhan? Tidak semuanya kebebasan melahirkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Bisa saja kebebasan itu mendatangkan petaka atau hal-hal yang membahayakan, bahkan keracunan. Kita bisa ambil contoh sederhana dalam hidup kita. Kita semua hadir di tempat ini sebagai warga binaan yang adalah orang-orang yang bebas to do anything, bebas melakukan apa saja dulu di luar sana. Tetapi oleh karena kebebasan kita, akhirnya kita diikat sehingga kebebasan itu dirampas dan kita menjadi orang-orang yang tidak bebas. Yang dulunya bebas berhappy-happy, dulunya bebas mabuk-mabukan, dulunya bebas minum minuman keras, dulunya bebas akan pesta pora, melakukan perselingkuhan, perzinahan, percabulan. Ini tidak bisa lagi bebas karena kita sudah diikat oleh undang-undang yang menjerat kita. Terlebih karena kita sudah diikat oleh aturan yang dinyatakan Tuhan. Tapi tahukah kita, ketika kebebasan kita dirampas dan kita merasa terpenjara di tempat ini, kita juga masih bisa bebas menjadi orang-orang yang bebas, menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Kristus, asal kita mau dibebaskan. Kita ditarik dan dipindahkan, diselamatkan, dimerdekakan dari perbudakan iblis kepada perbudakan kebenaran, menjadi budak kebenaran di dalam Tuhan. Hidup yang kita alami sekarang ini tidak lagi dipimpin oleh kuasa nafsu birahi, kedagingan, bahkan kuasa roh iblis sejak. Tapi kita mau dipimpin oleh Roh Allah, tidak sesuka hati lagi membangun menara Babel, tidak sesuka hati lagi membangun keegoisan, tidak sesuka hati untuk membangun kesombongan, kecemaran, tapi hidup dalam keteraturan, hidup dalam kekudusan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi, karena Roh Kudus Tuhan sudah hadir dalam kehidupanmu. Oleh karena itu saudara-saudara terkasih, tanyalah dirimu, tanyalah diriku pribadi lepas pribadi, tanyalah diri kita, apakah yang aku lakukan itu berguna? Apakah yang aku lakukan tadi pagi itu berguna bagi hidupku? Apakah yang sudah aku lakukan membuat imanku bertumbuh? Apakah percabulan
nonton film, judi, merokok masih membuat jiwaku nyaman, tenang, dan bahagia? Atau justru aku sudah menganggap itu semuanya sampah dan tidak berarti, sebab itu semuanya adalah sia-sia? Firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan boleh memberikan kami hal-hal sesuai dengan firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini, untuk kami boleh dimerdekakan setiap hari, agar apa yang menurut kami halal, menurut kedagingan kami, itu adalah hal-hal yang membuat kami yakin bahwa itu semuanya sia-sia dan sampah. Kami mau hidup kami disegarkan oleh firman Tuhan, dan iman kami boleh bertumbuh semakin dewasa di dalam Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah, sebab kami sudah merasakan kasih setia Tuhan masih melingkupi menaungi hidup kami. Kami mau Tuhan hidup kami seperti yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari tempat ini. Kami percaya ya Allah, kuasa Tuhan bekerja atas hidup kami mampu dan sanggup melakukan firman Tuhan. Pada kesempatan ibadah minggu saat ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh orang-orang sakit, dimanapun mereka berada, baik yang ada di rumah atau yang di rumah sakit, bahkan ketika mereka sakit tidak mampu membayar dana perobatan. Engkau Allah yang menolong mereka dalam keterbatasan kemiskinan mereka, agar mereka boleh semakin yakin bahwa kesembuhan ilahi ada di dalam hidup mereka. Mereka semakin yakin bahwa ketika mereka sembuh, Tuhan yang bekerja atas sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga untuk seluruh lansia dimanapun mereka berada, dalam keterbatasan oleh karena usia mereka. Engkau yang telah menolong mereka melakukan hal-hal yang positif, memberikan kekuatan, pengharapan hidup. Terpujilah Engkau ya Allah. Ini doa dan permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu
betul seperti disangka. Berikanlah kami ini makanan kami yang sesungguhnya, dan berikanlah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Dan kami kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembalilah dengan sejahtera, terimalah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa,